Perkenalkan, nama saya Nirvin Fajar. Saya dari kelas M1, Fakultas Manajemen. What is management? Management is essential for an organized life and necessary to run all types of management. Good management is the backbone of successful organizations. Managing life means getting things done to achieve life objectives, and managing an organization means getting things done with other people to achieve its objective. Whether management is an art or science will continue to be a subject of debate. However, most management thinkers agree that some form of formal academic management background helps in managing successfully. Practically, all CEOs are university graduates, hence the reason for including business degree program in all academic institutions. Management is set of prerequisites relating to the functions of planning, organizing, directing, and controlling and application of the principles in earning physical, financial, human, and informational results efficiently and effectively to achieve organizational goals. Definition of management. Management thinkers have defined management in their own ways. For example, Van Fleet and Peterson define management as a set of activities directed at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. McKinson, Mosley, and Pietri define management as working with human, financial, and physical resources to achieve organization objectives by performing the planning, organizing, leading, and controlling function. Clinton's definition of management. Management is problem-solving process of effectively achieving organizational objectives through the efficient use of scarce resources in a changing environment. According to Taylor, management is directing. The directing function is concerned with leadership, communication, motivation, and supervision so that the employees perform the activities. Controlling. The function of control system of those activities that are undertaken to ensure that the event do not differ from the previous plans. The controlling function involves A. Establishment of standard performance. B. Measurement of actual performance. C. Measuring actual performance with the defined standard and finding out deviation. D. Taking corrective action. Manajemen adalah seni atau sains akan terus menjadi bahan perdebatan, namun sebagian besar pemikiran manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dalam mengelola dengan sukses. Praktis, semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasuki program gelar bisnis disebut institusi akademi. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, informasi secara efisien dan efektif. Definisi manajemen. Banyak pemikiran manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Sebagai contoh, Van Fleet dan Peterson mendefinisikan manajemen. Sebagian serangkaian kegiatan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya efisien dan efektif dalam mengejar satu lebih tujuan. Definisi manajemen menurut Kreitner. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah.
Menurut Harold Combs, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seseorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu, membantunya dalam memainkan peran mengarahkan dan menggunakan pengaruh memerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen yang memainkan peran penting dalam operasi manajerial, sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktek manajemen sama tuannya dengan peradaban manusia, namun studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan yang sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita. Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajer seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengolah rumah. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen adalah umat manusia itu sendiri. Konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evaluasi organisasi. Selama bertahun-tahun, pasar terbuka desa di sebuah suku dan department store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan, catatan sejarah menunjuk penerapan beberapa teknik manajemen. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Mungkin pentingnya manajemen disorot oleh mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan besar zaman kita. Demikian pula Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal, menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Silas dalam pidatonya. Sekelompok spesialis pengembangan manajemen sebagai berikut: kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka melatih para manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan sebenarnya dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu. Pada dasar ada 5 fungsi utama manajemen. Ini adalah perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, pengendalian. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi pelaporan, penganggaran, dan karena fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi berdasarkan fungsinya: perencanaan, pengorganisasian, pegawai. Fungsi manajemen yang diakui secara luas. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi ini. Adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan, memprediksi masa depan, serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Peter Rector mendefinisikan perencanaan sebagai berikut: perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka, mengatur secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini, dan mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir sistematis. 2. Perorganisasian memerlukan struktur wewenang yang formal dan arah
serta aliran wewenang yang melalui pembagian kerja ditentukan, diatur, dan dikoordinasi sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain dalam suatu kesatuan dan cara koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kepegawaian adalah fungsi memperkerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan baik di tingkat manajer maupun non-manajerial. Penyutradaraan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para karyawan melakukan kegiatan dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi mengontrol diri dari kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa tidak menyimpang dari rencana yang telah diatur. Fungsi pengendalian meliputi sebuah penetapan kinerja standar, pengurus kinerja yang sebenarnya, mengukur kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpangannya, mengambil tindakan korektif. Kelima, fungsi manajemen ini saling terikat erat. Namun, fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja. Namun, penting untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Apa itu manajemen? Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui organisasi untuk mencapai tujuan. Apakah